Inilah rahasia keris patrem atau keris berukuran kecil yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teguh Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang keris kecil ya, yang kalau di Jawa itu disebut keris patrem ya. Jadi masih banyak yang bertanya ya, kenapa kok ada keris kecil atau tujuan dibuatnya untuk apa ya? Bahkan ada yang nanyakan, kok ada keris kecil yang konon maharnya lebih tinggi dibandingkan dengan keris yang berukuran normal ya. Nah, nanti akan kita bahas ya. Nah, sebelum kita bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, kalau kita bicara tentang keris kecil, itu sebenarnya hampir di setiap daerah yang memiliki budaya perkerisan itu ada yang keris berukuran kecil ya. Kalau di Jawa disebut patrem, itu di bawah ukuran keris normal. Biasanya memang di bawah 30 cm ya, sampai kisaran sekitar 15 cm ukurannya keris patrem itu ya. Nah, di luar Jawa pun sebenarnya juga ada ya budaya tentang keris kecil ya, kayak contohnya di Bali itu disebut seseletan. Terus ada lagi di Melayu, kalau Melayu kan nggak salah sebutnya keris alang ya, anak alang kalau nggak salah ya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk tujuan dibuatnya keris kecil sendiri itu juga ada beberapa pendapat ya. Nah, kalau untuk yang tentang kenapa kok nilainya itu kadang-kadang lebih tinggi, itu sebenarnya kembali lagi ke materi bahan, terus usianya, keutuhannya, jadi ada banyak kriteria ya. Sejarahnya juga, siapa empu pembuatnya, kayak gitu ya. Apalagi kalau sejarahnya memang pernah dipegang orang-orang tertentu, orang-orang top tertentu, itu biasanya juga menaikkan nilainya. Kalau untuk masalah nilai memang ada banyak hal yang mempengaruhi ya. Tapi kalau untuk tujuan dibuatnya keris kecil itu memang ada beberapa pendapat, dan mungkin di antara pendapat tadi itu juga ikut menentukan jadi nilai dari sebuah keris yang berukuran kecil atau patrem ini ya kalau di Jawa ini ya. Kalau mungkin pendapat yang pertama yang paling sering teman-teman lihat itu keris kecil itu adalah keris yang diperuntukkan untuk anak kecil atau anak remaja kayak gitu ya. Kalau pendapat ini memang mengacu dari salah satu catatan seorang penjelajah Cina ya, Ma Huan. Jadi dia itu bawahannya Laksamana Cheng Ho ya, waktu dia singgah ke Majapahit. Jadi dia melihat, jadi hampir semua laki-laki di Majapahit itu, bahkan mulai yang kecil ya sekitar 3 tahun sampai yang dewasa itu memegang atau memiliki sebuah senjata. Jadi sebenarnya seperti belati ya, ulato lah nyebutnya itu. Ada yang lurus, ada yang luk ya. Sebenarnya dari definisinya itu sudah bisa kita pastikan itu mengarah ke sebuah keris. Dan memang pasti bisa kita kira-kira kalau anak kecil tidak mungkin kerisnya besar ya. Pasti biasanya ukurannya menyesuaikan kayak gitu ya. Nah, itu yang pendapat yang pertama, bahwa keris kecil dibuat untuk anak kecil ya. Kalau yang kedua, keris patrem atau keris kecil itu dibuat untuk wanita, atau seorang putri bangsawan atau wanita kebanyakan pada umumnya ya. Kalau pendapat ini memang ini mengacu dari salah satu tulisan Raffles ya. Jadi seorang gubernur Inggris ya yang pernah menjabat di Jawa ini ya. Jadi Raffles ini yang menulis buku History of Java ya. Jadi di salah satu tulisannya, jadi dia itu menulis kalau prajurit perempuan di Keraton Yogyakarta itu juga memakai senjata keris ya, yang ukurannya lebih kecil ya dari ukuran normal kayak gitu ya. Itu yang kedua. Terus beberapa pendapat lain, biasanya kalau teman-teman di senior perkerisan, di komunitas perkerisan itu keris kecil memang dibuat untuk tujuan khusus, misalnya untuk pengenal, tanda pengenal semacam itulah, atau yang dibawa untuk tilik sandi ya, itu agar mudah dibawa kemana-mana, ibaratnya mudah untuk misalnya untuk bergerak gitu ya, makanya dibuat dengan ukuran lebih kecil kayak gitu ya. Jadi itu yang 3 pendapat yang paling umum ya. Dan memang ada juga yang biar bisa dibawa kemana-mana karena memang lebih diutamakan sisi esoterisnya. Jadi mirip-mirip kayak keris jimatan, keris yang paling kecil itu ya, yang ukuran sejengkal itu. Jadi seperti itu. Jadi selain jadi pendapat untuk anak kecil, untuk perempuan, untuk tilik sandi, jadi itu memang
dibuat memang untuk tujuan tertentu, untuk memanfaatkan isoterisnya ya. Jadi kayak gitu. Dan untuk bedanya keris kecil dengan keris ukuran normal sebenarnya bisa dibilang hampir nggak ada bedanya ya, cuma beda di ukurannya aja. Untuk teknik pembuatan, ritual, materi bahan itu sama ya. Jadi kan ada besi, bahan pamor, dan selorok bajanya. Kalau contohnya yang ini ya, kalau ini sih sebenarnya dulu saya pesen untuk anak saya ya. Jadi ini Lo 11 ya, sabu inten. Jadi ricikannya pun sama dengan ricikan keris normal, cuma dibuat lebih kecil aja kayak gitu ya. Panjang patrem biasanya 15-25 cm. Pendapat lain menganggap semua keris berukuran kurang dari 30 cm bisa disebut patrem karena ukurannya yang kecil. Patrem lebih mudah untuk dibawa-bawa. Banyak pendapat menyatakan bahwa patrem adalah senjata khusus perempuan di zamannya. Namun tidak menutup kemungkinan patrem juga digunakan oleh prajurit taruna dan pengintai. Karena mudah dibawa, patrem biasanya dibawa dengan cara diselipkan di pinggang bagian depan. Dari catatan sejarah Yingyai Shenglan yang ditulis seorang penjelajah Tiongkok bernama Ma Huan, menguatkan pendapat bahwa di masa lampau patrem sebenarnya digunakan oleh anak-anak. Ketika Ma Huan mengunjungi Majapahit, ia menyaksikan hampir semua lelaki di negeri itu memakai belati lurus atau berkelok-kelok sejak masih anak-anak, bahkan sejak berumur 3 tahun. Belati yang dimaksud di sini tak lain adalah keris. Sementara itu, buku Sejarah Pulau Jawa atau History of Java oleh Sir Thomas Stamford Raffles telah menyebutkan bahwa prajurit-prajurit wanita di Keraton Yogyakarta menyandang sejenis keris kecil di pinggangnya. Mungkin itu saja dari saya tentang keris yang berukuran kecil atau patrem ini ya. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Syarat sareh sanis kareng laku, kalakone saka eneng ening eling, ilangi rasa tumlawung, kono adiling yang manun. Dengan syarat sabar segala tindakannya, tercapainya dengan diam, hening, dan ingat. Hilangnya rasa terang benderang, di situ keadilan Tuhan.